Di Toro Telu. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan berupa pemberian pendapat dan argumentasi dan juga pemberian kesimpulan terhadap suatu artikel yang nantinya akan kami analisis di sini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 4. Saya sendiri Agung Prayogi, kemudian ada Muhammad Yusuf Iskandar, kemudian ada Charissa Febi Salina, kemudian ada Liza Triyuda, kemudian ada Weni, dan yang terakhir ada Setianingsih. Artikel yang kami pilih yaitu mengenai dengan judul Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Sebelum saya akan memberikan pendapat kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai garis besar atas isi dari artikel tersebut. Jadi mengenai garis besar dari artikel tersebut, di mana penulis ingin mendeskripsikan mengenai rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik yang terdapat di Kabupaten Sragen. Nah, sistem kelembagaan agribisnis padi organik ini memiliki beberapa struktur yang dianalisa oleh penulis tersebut. Yang mana yang pertama ada struktur berupa superstruktur. Jadi superstruktur ini mengenai atau membahas mengenai kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan baik itu dari pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kebetulan dari kelembagaan agribisnis padi organik ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah, yang mana pemerintah juga sudah mengeluarkan program yang bernama Go Organik pada tahun 2010. Begitupun dengan yang lainnya, di mana pemerintah daerah juga memberikan bantuan berupa mengenai sertifikasi, mengenai budidaya, dan juga hal lainnya terutama dalam pemasaran produk padi organik ini. Setelah superstruktur, ada lagi mengenai profil kelembagaan. Nah, jadi profil kelembagaan ini dalam kelembagaan agribisnis padi organik dibagi menjadi beberapa yang mana nanti dinamakan dengan substansi. Nah, setiap substansi ini nanti akan berhubungan satu sama lain yang membangun sistem kelembagaan agribisnis padi organik tersebut. Kemudian yang terakhir ada profil komunitas. Untuk profil komunitas sendiri, di mana merupakan pihak-pihak yang nantinya akan membantu dan mendukung dalam sistem kelembagaan agribisnis padi organik tersebut, sehingga menunjang dalam ketahanan pangan, terutama di Indonesia. Kembali lagi kepada profil kelembagaan. Nah, dalam profil kelembagaan tadi terdapat beberapa substansi yang mana dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kelembagaan hulu padi organik. Nah, kelembagaan hulu padi organik ini merupakan substansi yang memiliki peran dalam penyediaan modal yang akan digunakan dalam proses pertanian, yang mana modal tersebut bisa berupa pembenihan, bisa berupa pupuk, pestisida, peralatan, mesin-mesin, dan juga hal lainnya yang mendukung dalam penyediaan modal. Kemudian yang kedua ada kelembagaan hulu padi organik. Nah, kelembagaan hulu padi organik ini yang mana nantinya kelembagaan padi hulu organik ini berperan atau substansi ini itu berperan dalam pemberian dalam melakukan proses produksi dari hasil sumber daya modal-modal yang telah disediakan untuk menghasilkan suatu produk primernya. Jadi ini merupakan substansi ini itu merupakan tindak lanjut dari substansi sebelumnya, usaha tani padi organik. Nah, kelembagaan usaha tani padi organik ini nantinya yang akan atau memiliki peran dalam pemrosesan dari dari produk primernya menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Nah, dari hal ini bisa kita tahu bahwa dari produk primernya itu berupa berupa padi, kemudian yang dapat diperjualbelikan yaitu dalam bentuk beras organik.
Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu mengenai kelembagaan pemasaran agribisnis padi organik. Nah, untuk substansi yang ini tuh memiliki peran dalam memasarkan produk-produk yaitu berupa beras organik tersebut sehingga dapat dipasarkan ke seluruh konsumen dan dapat memiliki harga yang dapat diperjualbelikan terutama kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada kelembagaan penunjang agribisnis padi organik. Nah, kelembagaan penunjang ini atau substansi ini itu memiliki peran dalam memberikan dukungan atau menunjang dalam kelembagaan atau substansi yang lainnya. Nah, dalam kelembagaan penunjang ini, di sini tuh terdapat beberapa penunjang yaitu berupa dari pemberian modal, bisa dari lembaga keuangan, kemudian dari badan penyuluhan juga bisa dapat memberikan dukungan, ataupun dari P3PA atau dari peternak, pertanian, dan juga penyedia air, yang mana memiliki peran dalam pemberian air untuk irigasi penggunaan padi organik tersebut. Seperti itu. Nah, dari substansi yang tadi telah dijelaskan, maka tujuan akhir dari sistem kelembagaan agribisnis organik ini yaitu mengenai itu menghasilkan beberapa model ataupun dimensi, yang mana dimensinya antara lain adalah mengenai kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kepastian kelembagaan, dan juga kinerja kelembagaan. Nah, keempat dimensi itu merupakan hasil akhir yang ditujukan atau dituju dalam sistem kelembagaan agribisnis padi organik tersebut. Dalam sistem agribisnis padi organik ini juga memiliki beberapa kelemahan, yang mana kelemahan utamanya yang pertama masih bergantungnya pada pestisida dan pupuk bahan berbahaya. Padahal kita tahu dari judul artikel juga dan juga dari penelitian ini bahwa menunjukkan mengenai sistem kelembagaan yang berfokus pada padi organik. Kemudian yang kedua, kelemahannya yaitu di mana setiap substansi dan juga setiap pihak-pihak yang terdapat di dalam sistem kelembagaan agribisnis padi organik ini itu harus saling berkesinambungan, berkorelasi satu sama lain. Bahkan jika ada satu, baik pihak ataupun substansi dari profil kelembagaan itu tidak ada ataupun hilang, maka akan mengganggu dalam sistem agribisnis padi organik ini, sehingga tidak akan berjalannya efektif atau secara efisien. Kemudian yang terakhir, di mana sistem kelembagaan padi organik ini itu membutuhkan air yang baik dan air yang bersih. Nah, penggunaan air yang baik dan bersih ini itu perlu didapatkan atau dapat ditunjang dari bantuan pemerintah juga, karena dibutuhkan air bersih dari mata air gunung. Nah, tapi ditakutkannya bahwa nanti terjadinya atau adanya kesenjangan terhadap para petani, di mana antara komoditas satu dan komoditas lainnya mengalami kesenjangan, entah itu baik dengan komoditas padi dengan cabai ataupun padi dengan padi. Karena tadi adanya pemfokusan terutama dalam padi organik, karena itu tadi perlunya air yang bersih dan juga bantuan dari pemerintah itu yang berupa pemberian air yang bersih. Nah, untuk secara garis besar itu seperti itu mengenai isi artikel di dalam ini. Nah, kemudian saya akan memberikan kesempatan atau memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan pendapatnya mengenai artikel di dalam ini yang kita bahas ini. Nah, mungkin yang pertama akan saya minta kepada Saudara Liza Triyuda untuk memberikan pendapatnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktu yang telah diberikan. Kemudian saya akan memaparkan mengenai pendapat saya. Dalam artikel dijelaskan bahwa akan dilakukannya perancangan bangun model kelembagaan agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen ini nantinya diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat sekitar daerah Kabupaten Sragen. Menurut saya, rencana pembangunan model kelembagaan dengan sistem agribisnis ini sangat bermanfaat, terutama jika dilaksanakan untuk jangka waktu yang panjang.
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sragen ini mempunyai komitmen terhadap pengembangan padi organik, di mana rancang bangun model ini menggunakan metode Focus Group Discussion atau FGD, yang melibatkan semua stakeholders dengan agribisnis padi organik seperti petani padi organik, kelompok tani, Gapoktan, peternak sapi, asosiasi padi organik, Bapeluf, lembaga keuangan, dan konsumen. Dan dari hasil analisis pun juga menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana sistem agribisnis padi organik di Kabupaten Sragen ini didukung oleh superstruktur yang kuat, yaitu kebijakan pemerintah pusat yang berupa Go Organik 2010 dan kebijakan pemerintah berupa budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi, sehingga dapat dipastikan dapat memberikan manfaat yang positif bagi ketahanan pangan di masa yang akan datang karena dukungan dari pemerintah tersebut. Dan dalam perwujudan rancang bangun model ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu sistem agribisnis yang meliputi subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem penunjang, dan yang terakhir subsistem pemasaran. Dari masing-masing subsistem tersebut memiliki peran dan tujuan yang saling berkaitan satu sama lain, di mana hal tersebut merupakan hal yang diperlukan karena merupakan kunci sukses bagi kelembagaan yang dipergunakan nanti. Dan dari terjaminnya kelembagaan pada kelima subsistem tadi akan membentuk keberlanjutan kelembagaan agribisnis padi organik dan akan menjamin sehingga kontribusi dalam penyediaan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Dan misi yang diemban pada kelembagaan agribisnis padi organik ini pun sudah jelas, memenuhi kebutuhan masing-masing subsistem dan memberikan kontribusi pendapatan bagi pelaku subsistem kelembagaan ini. Itulah mengapa saya sangat setuju dengan dan mendukung dengan adanya rancang bangun model ini karena memberikan manfaat dan yang positif bagi masyarakat setempat. Namun perlu adanya hal yang harus diperhatikan seperti pengembangan agribisnis padi organik ini diperlukan kelembagaan yang terpadu dari kelembagaan dalam semua subsistem yang terlibat, sehingga nantinya ketahanan pangan yang direncanakan bagi Kabupaten Sragen dapat terwujud dan mampu meminimalisir penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia yang masih menjadi permasalahan utama. Dengan begitu, rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik ini dinilai mampu memberikan hasil yang memuaskan. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari Saudara Liza Triyoda. Kemudian saya akan memberikan lagi kesempatan untuk kepada teman-teman untuk memberikan pendapatnya, yaitu kepada Saudara Setianingsih. Dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pendapat. Menurut saya, rancangan bangunan kelembagaan agribisnis pada padi organik dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sragen sangat bermanfaat. Dalam sistem kelembagaan agribisnis pada organik ini terdapat beberapa faktor kelembagaan, jadi dibagi menjadi beberapa subsistem. Dijelaskan bahwa terdapat 5 subsistem. Pertama, kelembagaan agribisnis hulu memiliki peran di mana untuk menghasilkan ataupun menyediakan barang-barang modal bagi proses produksi pertanian pada organik tersebut, mulai dari pembenihan, pembibitan, penggunaan pupuk dan pestisida, obat, vaksin, mesin, peralatan, dan sebagainya yang menunjang proses produksi tani. Kedua, kelembagaan usaha tani pada organik memiliki peran di mana mengelola atau menggunakan barang-barang modal dan sumber daya yang telah disediakan untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Ketiga, kelembagaan agribisnis hilir padi organik yang ini memiliki peran untuk dalam melakukan proses pengolahan komoditas pertanian primer yang telah dihasilkan untuk menjadi barang atau diperjualbelikan. Keempat, lembaga pemasaran padi organik dalam memasarkan produk yang telah dihasilkan, di mana pemasaran bertujuan untuk memastikan produk-produk itu dapat dipasarkan di seluruh konsumen, dan konsumen tersebut dapat menikmati hasil produk tersebut. Kelima, kelembagaan penunjang agribisnis padi organik berperan dalam menyediakan atau memberikan dukungan terhadap kelembagaan pada subsistem yang lain. Dukungan berupa pemberian modal, kemudian fasilitas sertifikasi, penggunaan air, pemberian dukungan kepada modal, dukungan
ketika sebelum panen atau bahkan pasca panen. Subsistem ini kelembagaan ini menantikan akan hasil berhubungan dan diharapkan tercapainya kelembagaan agribisnis pada padi organik. Dari penjelasan di atas, rancangan bangunan kelembagaan agribisnis pada padi organik dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Seragam memberikan manfaat terutama dalam jangka panjang. Dari sistem kelembagaan produksi sistem kelembagaan agribisnis padi organik terdapat permasalahan, yaitu masih tergantungnya terhadap pestisida dan pupuk kimia yang masih tinggi. Sudah dijelaskan sendiri bahwa ini berfokus pada penggunaan organik. Kemudian juga permasalahan lain, yaitu pihak-pihak harus saling bersinergi atau satu sama lain, seperti baik dari peternak sapi, petani padi organik, lembaga keuangan, dan lain-lainnya yang saling bersinergi satu sama lain. Jika sama lain, maka untuk kelembagaan ini tidak bisa berjalan secara efisien, terutama pada sistem subsistemnya. Kelemahan lainnya yaitu dalam persediaan air yang cukup banyak, sehingga bantuan subsidi air sangatlah penting. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapat dari Saudari Staningsih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pendapat dari Saudari Weni Ainur Rahmah. Saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pendapat saya. Dengan adanya rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan dapat berdampak pada kualitas mutu padi yang lebih baik dan terjamin. Apalagi saat ini ketahanan pangan merupakan sesuatu isu yang sensitif, karena ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang terjamin dari tersedianya pangan yang cukup. Pelaku yang terlibat dalam agribisnis padi organik yaitu petani organik, agroindustri beras organik, kelompok tani, gapoktan, peternak sapi, bapeluh, asosiasi padi organik, lembaga keuangan, dan konsumen. Permasalahan yang sering muncul pada hal ini yaitu bergantungnya pada pupuk dan pestisida kimia yang masih tinggi. Maka perlu diberikan alternatif lain. Mungkin pestisida kimia tersebut dapat diganti dengan teknologi pengendalian alternatif yang lebih banyak memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk musuh alami, pestisida hayati, dan feronom. Dengan cara ini, maka dapat mengurangi dari pestisida kimia yang dapat mengganggu lingkungan dan kualitas dari padi itu sendiri. Dalam mengembangkan agribisnis padi organik ini, maka diperlukan suatu kelembagaan yang terpadu, yaitu yang terdiri dari kelembagaan hulu, kelembagaan usaha tani, kelembagaan agribisnis hilir, kelembagaan penunjang agribisnis, dan kelembagaan pemasaran agribisnis padi. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan agribisnis padi organik ini. Maka pemerintah daerah dapat memberikan dalam bentuk kontribusi yang diberikan atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga dapat mendukung program agribisnis padi organik ini. Maka diperlukan suatu kerjasama agar dapat terwujud untuk mendukung ketahanan pangan. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Saudari Weni. Kemudian selanjutnya yaitu pendapat dari Saudari Carisa Baby, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan pendapat saya terkait artikel ini. Dalam artikel dijelaskan bahwa dari sistem kelembagaan produksi, sistem kelembagaan agribisnis padi organik terdapat permasalahan, yaitu masih ketergantungannya terhadap pestisida dan pupuk kimia yang sangat tinggi. Sudah dijelaskan sendiri bahwa ini berfokus pada penggunaan organik. Kemudian juga permasalahan lain yaitu dari pihak-pihak itu harus saling bersinergi satu sama lain, seperti baik dari peternak sapi, petani padi organik, lembaga keuangan, dan lain-lainnya, yang saling bersinergi untuk satu sama lain.
Jika tidak adanya sinergi satu sama lain, maka kelembagaan ini tidak bisa berjalan secara efisien, terutama pada setiap subsistem. Menurut saya, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan mengganti pestisida dan pupuk kimia ke bahan yang alami, seperti PHA. POH sendiri adalah pupuk non-asenik kultur rhizomikroba pemacu pertumbuhan atau RPPT yang memiliki biokatalis dalam menyediakan nitrogen, fosfat, kalium, atau NPK, zat pengatur tumbuh dan asam-asam organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi tanaman dan kesehatan tanah. Meskipun pola pikir petani yang menilai bahwa POH itu mahal, padahal POH dikembangkan LIPI merupakan pupuk yang aman dan terjangkau dari segi harga. Kemudian, saya juga ingin menanggapi persoalan dari pihak-pihak yang harus saling bersinergi satu sama lain, agar kelembagaannya bisa berjalan secara efisien, terutama pada subsistemnya. Maka persoalan tersebut sangat dibutuhkan dan bisa terus dikembangkan untuk ke depannya, agar sistem kelembagaannya berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Saudari Carisa. Kemudian yang terakhir pendapat dari Saudara Muhammad Yusuf Iskandar, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Agung sudah memberikan waktunya untuk saya bisa berpendapat. Di sini saya akan berpendapat tentang sistem agribisnis tadi. Nah, dalam agribisnis tersebut dikatakan terdapat beberapa struktur dalam analisis agribisnis padi organik. Contoh strukturnya yaitu pertama, superstruktur peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kemudian terkait sistem agribisnis organik, pemerintah menerapkan rencana organik pada tahun 2010 yang secara otomatis mendukung agribisnis beras organik. Dalam sistem agribisnis padi organik ini terdapat beberapa faktor seperti kelembagaan, sehingga terbagi menjadi beberapa subsistem yang mana setiap sistem itu berkesinambungan atau berkorelasi satu sama lain, terutama dalam membangun kelembagaan agribisnis padi. Kemudian juga dari profil pihak-pihak atau komunitas yang berhubungan secara langsung yang nantinya akan menunjang proses dari sistem tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi di atas, bahwa terdapat 5 bagian dalam subsistem. Yang pertama ada tanggung jawab organisasi, yang kedua ada peran kelembagaan, kemudian yang ketiga ada kelembagaan agribisnis padi organik, yang keempat ada badan pemasaran beras organik, dan yang kelima ada organisasi pendukung agribisnis padi organik. Nah, subsistem kelembagaan tersebut ke depannya akan saling berhubungan dan terintegrasi dengan harapan terbentuknya organisasi agribisnis padi organik. Kemudian diharapkan dengan menentukan model kelembagaan agribisnis padi organik, ada 4 dimensi, yaitu kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan kinerja kelembagaan. Nah, ditinjau dari sistem produksi sistematik sistem agribisnis tersebut, masih terdapat masalah ketergantungan yang tinggi terhadap pestisida dan juga pupuk. Hal ini dengan sendirinya dijelaskan karena berfokus pada penggunaan bahan organik dan masih terdapat permasalahan lainnya, di mana artinya semua pihak harus bergotong royong seperti peternak sapi, petani padi organik, lembaga keuangan, dan lembaga lain yang saling bekerja sama. Jika tidak ada kerjasama antara satu sama lain, maka lembaga tersebut tidak akan dapat beroperasi secara efektif, terutama di setiap subsistem. Terima kasih. Baik, terima kasih
atas pendapat dari Mas Yusuf. Nah, terima kasih juga untuk pendapat dari semua teman-teman yang telah memberikan pendapat. Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan atas semua pendapat yang disampaikan teman-teman. Bahwa sistem atau rancang model dari kelembagaan agribisnis pada organik ini itu dapat diterapkan bukan hanya di Kota Sragen, tapi di seluruh kota Indonesia. Yang mana untuk sistem kelembagaan ini juga sudah didukung oleh baik itu dari pemerintah daerah, yang mana bisa untuk memberikan ketahanan pangan bagi produk terutama padi organik. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti sinergi, kesinambungan, korelasi antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari stakeholder ataupun dari komunitas, baik itu dari setiap profil kelembagaan, subsistem yang perlu saling berkesinambungan atau satu sama lain itu harus mendukung. Dan juga mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul perlunya diatasi. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman atas pendapatnya, yang mana beberapa permasalahan seperti masih bergantungnya terhadap penggunaan pestisida dan pupuk itu bisa diakalin atau bisa untuk diganti, yaitu seperti tadi penggunaan pestisida hayat atau penggunaan POH untuk pengganti dari pestisida ataupun pupuk kimia. Nah, kemudian juga mengenai tujuan akhir dari sistem kelembagaan ini tuh terhadap atau memiliki 4 tujuan yang nantinya dicerminkan dalam 4 dimensi yang tadi telah dijelaskan, yaitu dari lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, motif kelembagaan, dan kepemimpinan kelembagaannya. Nah, oleh sebab itu perlunya mengenai pemetaan ulang atau ulang untuk dapat menggunakan sistem kelembagaan agribisnis padi organik ini sehingga mampu secara efektif dan efisien digunakan terutama dalam menghasilkan suatu produk komoditas yaitu padi organik. Nah, sekian untuk kesimpulan yang saya berikan, dan juga sekian juga untuk presentasi ataupun pemberian pendapat dan analisa dari kelompok kami yang dapat kami berikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian pendapat, dalam berkata ataupun bertutur, dan juga apabila ada kendala kami mohon maaf atas semuanya. Sekian dari saya dan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.